وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu warabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu, Rabbmu, agungkanlah. Agungkanlah dengan apa tadi? Berikan peringatan bahwasanya selama ini orang-orang Mekkah itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kok mereka nggak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya jelas Allah yang memberikan mereka kenikmatan, tetapi kenapa mereka bersyukurnya kepada selain Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kegelimangan harta bagi penduduk-penduduk Mekah itu. Mereka sebagian besar adalah saudagar. Mereka mendapati berlipat gandanya harta. Memanfaatkan, sebagian juga ada yang memanfaatkan dari datangnya pengunjung untuk berhaji. Mereka gunakan kesempatan itu untuk menaikkan harga jualan mereka kepada para pengunjung dan peziarah Ka'bah. Mereka lupa dengan itu. Kemudian kenikmatannya ini menjadikan mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, akan tetapi berdasarkan angan-angannya mereka menjadikan perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan diri mereka, yaitu mereka jadikan sesembahan berupa berhala gitu. Ini yang menjadikan mereka terjerumus kepada kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala di sini direndahkan oleh mereka. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan peribadatan itu dipersembahkan kepada berhala-berhala. Maka tugasnya Nabi Muhammad, warabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu dengan hanya menyembahnya semata, tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berat. Tugas itu berat. Oleh karena itu Nabi Muhammad tadi diperintahkan oleh Allah keluar dari zona nyaman, bangkit, keluar dari selimutnya. Jangan kenyamanan di situ, itu sulit. Karena ini sulit, bangkit. Anda jangan terlalu lama dan bernyaman-nyaman di dalam selimut itu. Bangkit untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakabbir. Ini di ayat yang ketiga. Kemudian di ayat yang keempat, wathiyabaka fatahhir. Wahai juru dakwah, wahai Muhammad, engkau ini adalah juru dakwah. Dalam tugas Anda memberikan peringatan untuk mengagungkan Tuhanmu itu, Anda sendiri harus bersih. Tahhir, bersihkan. Thiyabaka fatahhir, bajumu itu dibersihkan. Dan jadi perintah untuk membersihkan baju, pakaian, ini perintah ini secara maknawi dan secara zati. Maksudnya secara maknawi dan secara zati ini apa? Nanti kan Allah Subhanahu wa ta'ala akan terapkan ini dalam syariatnya, bahwasanya untuk mengagungkan Allah dalam sholat, untuk mengagungkan Allah di dalam ibadah-ibadah yang lain, kita kan diperintahkan, dan syarat sahnya sholat itu harus bersih pakaian dari najis. Tempat juga harus bersih dari najis. Ini secara zat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ini secara kasat mata harus bersih. Dan ini perintahnya mulai di sini, wa thiyabaka fatahhir. Dan di antara thiyab atau baju yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia yaitu kulit ini juga. Maka makna thiyab ini nanti akan banyak. Pakaian yang menutupi aurat, dan kemudian kulit yang menutupi daging dan tulang ini juga adalah thiyab, dia baju. Dia juga adalah baju. Itu bersihkan. Jadi ini yang yang disebutkan oleh para ulama tafsir itu, bahwasanya hikmah dan faidah dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah habis-habisnya kalau kita mentadabburi. Jadi makna thiyab ini bisa akan banyak sekali. Para mufassir salaf ketika menafsirkan makna thiyab ini, di antara mereka ada yang mengatakan thiyab ini bahkan hati.
Baju itu bisa diungkapkan oleh orang Arab dengan makna hati. Jadi hati kamu bersihkan, gitu loh. Ada banyak maknanya ini. Nah, yang nampak bagi saya makna di sini, pertama, memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad untuk membersihkan bajunya dalam melakukan tugas dakwah ini. Baju harus dibersihkan, fatahir. Kemudian secara maknawi yang kedua, yaitu baju ketakwaan. Ketakwaan itu ya hati ini yang dibersihkan, bersihkan luar dalam. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala bagi para juru dakwah, bersihkan luar dalam. Tugas Anda membersihkan orang-orang dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda sendiri harus bersih. Mulai dari diri Anda sendiri. Dan ini di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan. Di dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi masing-masing kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Dimulai dari diri dulu, baru kemudian keluarga. Jadi ini yang para pakar itu menyebutkan SOP penyelamatan diri. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian naik pesawat, kalau tekanan udara turun, gitu kan, nanti masker oksigen akan keluar. Bagi yang membawa anak kecil, apa tuh kata pramugari? Bernafas terlebih dahulu baru menolong yang lain. Jadi standar operasional prosedur penyelamatan itu selamatkan diri dulu baru selamatkan orang lain. Ini juga tugas juru dakwah. Tugas juru dakwah menyelamatkan orang-orang dari api neraka. Maka selamatkan diri sendiri dulu, bersihkan diri sendiri dulu sebelum membersihkan orang lain. Jaga diri sendiri dahulu dari perbuatan-perbuatan mungkar, baru jaga orang lain. Jadi demikian pula bagi kepala keluarga tadi dalam surah At-Tahrim tadi kan, jaga dirimu baru jaga keluargamu. Bagi para kepala keluarga hendaknya demikian, gitu loh. Ini mungkin sebagian bapak ingin anaknya hafal Quran, tapi bapaknya tidak ngaji gitu. Nah, ini kebalik juga. Ya, berusaha semaksimal mungkin bapaknya ngaji, tunjukkan di anaknya ini bapak sungguh-sungguh. Nah, tapi bapak punya kewajiban lain, misalnya cari nafkah. Jadi waktu kamu lebih banyak, gitu kan, sampaikan kepada anak. Ini bapak nggak ninggalkan sama sekali. Ada sebagian ikhwah yang mungkin ngeluh dengan saya, pernah saya dengar keluhannya, ini anak saya ini pulang dari pesantren kok nggak ngulangin hafalannya. Dalam hati saya mau nyampaikan kepada beliau, antum sendiri udah belum, gitu loh. Kalau antumnya enggak, jangan menuntut anak itu demikian gitu kan untuk menghafal Al-Quran, sementara antumnya sendiri ngaji aja enggak, gitu loh. Maka standar operasional prosedur penyelamatan keluarga itu selamatkan diri sendiri, baru selamatkan juga baru kemudian menyelamatkan orang lain. Nah, ini makna yang tersirat dari wasiyabaka fatahhir, bersihkan bajumu. Bersihkan bajumu, kata Allah Subhanahu wa taala. Warrujza fahjur. Ini ayat yang kelima. Warrujza fahjur. Ar-rujuz ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya dari a'immah qurra yang 7, dari para imam ahli qiraat yang 7 yang menyampaikan riwayat rujuz. Itu yang saya dapati hanya Imam Hafiz ketika beliau meriwayatkan dari Imam Asim ibn Bahdalah. Imam Asim punya murid yang lain yaitu Imam Syu'bah, riwayatnya adalah rijz. Warrijza fahjur. Demikian pula imam qiraat yang lain, diantaranya Imam Nafi' dalam riwayat Warash. Imam Warash juga meriwayatkan dari Imam Nafi', dia warrijza, dari rijz. Imam Abu Amr Al-Basri, qiraatnya Imam Basrah, itu juga rijza, ar-rijz. Yang mana rijz ini artinya dia adalah bencana, azab.
Ini kalau Bapak Ibu sekalian baca di surah Al-Baqarah, kan Allah Subhanahu wa taala pernah cerita tuh Bani Israel itu diturunkan rijz dari langit ketika mereka mengubah kata-kata yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah perintahkan kepada mereka untuk mengatakan waqulu hittatun naghfir lakum khotayakum. Itu kan Allah perintahkan untuk mengatakan hittah. Tetapi di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan Bani Israel ketika itu mengubahnya menjadi hintoh. Hintoh itu artinya gandum gitu kan. Dari hittah diubahnya menjadi hintoh. Maka di dalam surah Al-Baqarah Allah tegaskan fabaddal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Mereka itu mengganti perkataan yang diperintahkan kepada mereka dengan perkataan yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka. Fa anzalna alaihim rijza. Kami turunkan kepada mereka rijza, pakai ri dia. Kami turunkan azab kepada mereka dari langit. Ini yang disebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu fa akhadhathumus sha'iqah, disambar dengan geledek gitu kan. Allah Subhanahu wa taala sambar mereka dengan geledek. Itu azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Bani Israel. Nah, syahidnya di sini kita melihat bahwasanya rijz itu di ayat ini Allah kalamkan dengan harokat kasrah rijz. Ini pula yang menjadi landasan bagi para a'immatul qurra yang lain. Ketika meriwayatkan ini mereka lebih memilih dengan mengucapkan rijz. Nah, hanya Imam Hafiz tadi yang saya dapati dari Imam 7 ini, dari riwayat Imam 7 yang mengatakan ar-rujza. Nah, mungkin nanti di dalam qiraat yang lain itu masuk dalam qiraat 10, ada qiraatnya Imam Abu Ja'far itu juga menyebutkan ar-rujza pakai dhammah. Tapi yang demikian ini secara bahasa rijz atau rujz itu dua-duanya dibenarkan dan dua-duanya adalah qiraat. Dua-duanya adalah riwayat yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW untuk diucapkan. Nah, yang mana maknanya secara bahasa tadi adalah kotoran atau azab. Nah, tadi ketika kita lihat dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari, salah seorang perawi tadi yaitu Al-Imam Abu Salamah Ibn Abdurrahman mengatakan yang dimaksud dengan rujz di sini adalah authan, yaitu berhala. Maka maknanya di sini adalah apa? Authan ini penyebab seseorang untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perintah Allah di sini fahjur, putuskanlah hubungan dengan itu. Putuskanlah hubungan Anda dengan segala sesuatu yang menyebabkan Anda mendapatkan azab dan bencana dari Allah Azza wa Jalla. Putuskan. Dan yang paling besar menyebabkan seseorang mendapatkan azab yang pedih dan tidak akan pernah berakhir adalah penyembahan terhadap berhala. Maka ini yang ditafsirkan oleh Al-Imam Abu Salamah tadi, bahwasanya yang dimaksud dengan rujuz adalah berhala. Karena berhala ini adalah sebab terbesar seseorang itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fahjur itu dari kata-kata hajar. Hajara, ha jim dengan ra itu maknanya al-qat'u, putus. Dikatakan hijrah. Hijrah itu artinya putus. Putus apa? Putus dengan daerah asal untuk membangun hubungan dengan daerah yang baru. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah dan Madinah, itu putus hubungan dengan Mekah. Mereka nanti yang setelah hijrah kembali ke Mekah, itu batal pahala hijrahnya. Oleh karena itu sahabat Nabi Sa'ad ibn Abi Waqqas, pada saat beliau itu ikut bersama Nabi dalam Fathu Mekah, dalam pembebasan Mekah, kan Sa'ad bin Abi Waqqas sakit itu. Ketika beliau sakit, parah sakitnya itu, beliau khawatir akan wafat di Mekah. Kalau beliau wafat di Mekah, batal pahala hijrahnya gitu. Maka tanya kepada Nabi SAW, ini nanti saya kalau ditinggal sama teman-teman, saya mati di sini, batalkah pahala hijrahnya? Enggak, kata Rasulullah. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya mereka yang setelah hijrah kembali lagi ke daerah asal,
Ini belum memutus seputus-putusnya hubungan dengan daerah asal. Ya, inilah hakikat dari makna hijrah. Hijrah itu artinya apa? Dia pindah ke daerah yang baru, kemudian memutus hubungan dengan daerah yang asal. Karena asal kata hijrah itu dari kata hajara yang artinya putus. Itu tadi kan. Nah, kemudian hijrah ini kalau nanti dimaknai secara maknawi bagi teman-teman yang saya sudah hijrah. Apa maksudnya itu? Harusnya hijrah itu adalah memutus seputus-putusnya dengan kebiasaan lama. Ketika dahulu punya kebiasaan senang bermaksiat, maka hijrah itu jangan pernah rindu lagi untuk kembali kepada kemaksiatannya. Oh, dahulu masa mudanya pacaran kayak gini kan, ketemu ketemu mantan dan lain sebagainya, itu putus sudah seputus-putusnya. Putuskan seputus-putusnya. Ini makna apa? Makna hijrah. Nah, di sini perintah Allah Subhanahu wa taala fahjur, putus seputus-putusnya dengan berhala itu tadi. Karena berhala ini menyebabkan seseorang terjerumus kepada azab yang Allah sediakan bagi mereka. Dan tidak hanya berhala ini saja, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan rujuz di sini yang artinya azab, segala penyebab yang menjadikan diri Anda itu akan terjerumus kepada azab Allah, putus-putusnya, tidak ada kompromi untuk nyambung lagi, enggak, putuskan. Ini makna apa? Makna fahjur. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian lihat di terjemahan apa fahjur itu? Ada apa? Ya nanti aja dah dilihat kalau nggak bawa Quran ini ya. Nah, tinggalkan gitu kan, tinggalkan. Ya, jadi ditafsirkan tinggalkan. Iya maknanya tinggalkan jangan datangi lagi gitu loh. Tinggalkan jangan didatangi lagi ya.